Aneh-aneh juga bang, kayak orang cewek ada yang aneh-aneh juga. Main segala pengen sambil megangin gagang pintu lah. Hah? Masuk, pintu ditutup nih. Pintu ditutup nih, sama dia nggak dilepas nih. Nggak dilepas. Pegang, Oke. dia buka deh itu. Oh. Gue tapi sambil megang gagang pintu ya dia. Dia doyan banget kalau dia di atas. Oh. Tapi sambil jari saya bang, aneh gak? Sambil jari gitu. Nah. Dia narik tangan saya katanya. Orang kayak gitu. Dia ya goblok banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang bisa bikin kamu nyaman. Kalau yang satunya tampan doang. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang menceritakan tentang masa lalunya yang ternyata pernah jadi. Oke, gak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Digoy. Waalaikumsalam Bang Andi. Waduh, Bang Digoy ini kalau saya lihat masih muda. Muda banget. Muda di banget. Umur 27 sekarang saya. 27, ya. Saya 29. Ya. Oke, Bang Digoy. Jadi Bang Digoy ini punya pengalaman unik ya. Iya. Menarik sih lumayan sih menarik. Di umur yang masih di angka 20-an tapi ya sudah sampai sejauh ini gitu. Pergaulan mungkin Om ya. Pergaulan Bang. Ya. Oke, mungkin biar penonton gak pinisirin Bang. Bang Digoy bisa dimulai aja ceritanya. Bang. Silakan Jadi, Bang. Siap. Jadi cerita ini dimulai waktu saya masih sekolah sih Om. Bang, sorry. Panggil Bang aja. Bang aja, oke. Masih sekolah? Iya, masih sekolah. Di umur saya 16 tahun atau 17 tahun, kelas 2 SMA. 2 SMA ya. Mau naik kelas 3 sih itu. Mau naik kelas 3. Oke. Jadi ceritanya awal mulanya sih saya dari kakak kelas saya, Bang. Iya. Kil umur segitu udah malam. Ya. Oke. Di daerah dekat-dekat Bekasi juga sih sebenarnya. Oh, masih dekat Bekasi. Ya, masih dekat Bekasi. Yang mana, dekat Revo apa mana nih? Tamrin Cikarang awal. Oke. Ya, Jadi saya tuh sekolah tuh dulu doyan minum, Bang. Oke. Di kelas 2 tuh doyan minum. Nah, teman saya ini ngajak Bang kakak kelas. Kayak, "Goy, kobam yuk malam." "Kemana?" "Udah ikut aja." Kata saya, "Kobam gak Bang?" "Pasti itu mah udah tenang aja lu, sampai lu tepar juga gue bikin," dia bilang gitu. Janjian nih saya Bang. Dulu kan saya lagi sekolah pakai Ninja R pada zamannya Bang ya. Maksudnya kayak pada zamannya itu kayak ngerasa anjay. Merasa pede gitu bawa Ninja. Janjian sekitar jam 9 malam. Jadi ketemu di salah satu base game dia. Saya nongkrong. Datang. Biasalah Bang, anak-anak gaul salaman, dikenalin gitu. Kaget saya ada ceweknya Bang. Oke. Kebetulan saya kan bukan tipikal orang yang malu-malu nih sama cewek. Maksudnya barbar gitu. Cakep nih. Kenalan lah gitu. Kayak gitu dah intinya. Terus di jam 11:30 saya baru jalan nih sama dia. Dan saya nanya, "Bang, gue kan belum punya KTP Bang. Emang bisa masuk tempat begituan?" "Udah lu tenang aja. Ini temen gue," dia bilang gitu. Biasanya kan di tempat-tempat kayak gitu kan dikenalnya yang jaga Bang ya. Maaf bahasa itunya. Terus habis itu tanggung jawab udah tenang. Dibawa nih saya sampai sana ke klub awalnya Bang. Sampai di mana saya ketagihan tuh sama klub. Ketagihan parah dah tuh intinya. Dibawa ke situ ngerasain seru juga ya, ternyata bermalam di tempat kayak begini tuh kayaknya asik banget gitu Bang, kayak wah lepas dah dunia, kayak lepas. Olahraga malam. Oh, ya.
Ya cuman kan kobam merusak badan banget rasanya. Cuman karena sayanya terbawa arus temen ngikut terus sampai dikenalin sama cewek klub malam bang. Awalnya dikenalin sama dia cuman karena saya pikir kenalan biasa mungkin. Ternyata setelah itu saya lanjut sekolah aktivitas nih bang. Saya sering ketemu tuh sama tuh cewek yang dikenalin saya bang. Karena kan ya umurnya bisa dibilang setengahnya saya lah. Saya 17, dia 34 gitu ya. Iya 32, 33-an umurnya. Ketemu di salah satu rumah makan sama dia. Saya lagi bawa pacar, bisa dibilang pacar saya bang. Yang awalnya saya cuman pacaran ya anak muda bang, semi-semi aja, belum berani ke, belum sampai ngewong ya. Iya. Belum sampai ke sana lah, belum ada pikiran ke sana gitu, masih takut namanya masih sekolah kan. Terus saya karena keseringan diajak dia buat ke klub, terus ketemu tuh di rumah makan itu, saya tegur sapa. Kak, kata saya manggilnya kak. Kak. Lah, sama siapa gue? Cewek gue kak. Saya, kosan gue deket sini gue main lah. Awalnya nih bang, kosan gue deket sini gue main lah, dia bilang gitu. Iya kak, kapan-kapan ntar ya sama Bang Bondan, saya manggilnya Bang Bondan tuh teman saya. Oke, kata dia. Nggak selang lama saya pergi, kelar makan. Di beberapa hari kemudian abang-abangan saya ini ngajak lagi bang. Goy, joget yuk. Saya nggak tahu nih niatnya kan joget bang. Nggak tahunya saya di bang ke tas. Oh, di situ. Maksudnya udah tahu juga kayaknya saya curiganya di, soalnya abis saya diajak main. Nah pertama kali saya kenal tuh bang, kenal ya itu disebutnya nyoblos itu. Ngewong lah. Karena mungkin perjanjian dia tuh, saya kan tahu setelah kejadian ya bang ya. Saya kejadian ngewong kayak saya masih gugup bang, kayak nggak bisa lah, maksudnya kalau semi ya bisa, namanya anak sekolah pacaran juga begitu kan. Sampai akhirnya saya nanya, bang lu ngejebak gue bang, gue takut bang, saya bilang gitu bang. Terbunuh gimana, pikiran saya takutnya bunuh bang, namanya baru pertama kali kan. Begitu pikiran saya, terbunuh dicari ya bang. Dia ketawa-tawa tuh di bukan kantin disebutnya, kayak ada tongkrongan gitu sekolah bang. Udah tenang. Dia bilang sama gue, lu kecepetan gitu dia. Lu gak bakal dipakai lagi sama dia. Oke. Kecepetan. Ya. Maksudnya gimana nih? Ya udah intinya lu gak bikin pas, dia bilang gitu. Intinya lu gak bikin pas. Ini bukan sama yang kenal sama saya bang, bukannya yang tadi di rumah makan ketemu, bukan. Oh beda lagi. Karena kan saya dijual bang. Sama temen saya maksudnya. Dia dapat duit habis ngasih itu. Soalnya saya dikasih duit juga bang sama dia. Kayak ini buat lu sekolah besok. Nah saya tuh kebiasaan saya kalau sekolah tuh pasti kayak kobam gitu bang, istirahat kobam. Habis kobam gak mau masuk. Kadang kobam dulu baru masuk kayak gitu. Kobamnya apa nih, boat apa? Dulu zamannya bang. Oh, oke. Oh udah tinggi ya. Selang beberapa bulan saya kayak ketagihan bang. Kayak gak bisa nih gue joget masa malu mulu kayak gitu. Saya nyari jati diri sendiri lah bang. Kayak jalan sama yang lain gitu, sama teman-teman yang lain gitu, ngajak yang udah biasa lah intinya. Sampai di mana saya tuh kayak ketagihan terus sampai di lulus sekolah bang. Kejadiannya sampai di lulus sekolah tuh saya kayak kejadian yang makin aja udah intinya, maksud ke cewek tuh makin ke cewek makin pokoknya tiap lihat cewek gue harus kayak ketagihan. Sampai saya kenal sama beberapa di daerah salah satu klub di Jakarta, masuknya Jakarta Timur berarti ya, Cibubur. Oh ya, Timur. Di salah satu klub Cibubur itu udah ending saya udah mulai bisa jalan sendiri gitu bang. Baru-baru lulus sekolah. Saya kan baru lulus sekolah nggak langsung kerja bang ya, sempet kuliah juga. Maksudnya sempet ngerasain kuliah walaupun nggak bener lah. Nah saya makin gila tuh di situ, punya duit dikit berangkat
Pokoknya dari mana aja udah, yang penting intinya berangkat sampai ngebohongin, mak besok bayaran ya. Oh, Padahal bisa bertugem. padahal buat juga. Bertugem ya. Nah, saya kenal tuh, jadi saya sempet pernah punya pacar bang. Pacar saya ini punya abang. Nah abangnya ini pacaran sama lo bang. Kan saya pernah ngelancong nih, ketemu abangnya, ketemu pacarnya. Pacarnya ini punya adik bang, lo juga. Nggak sengaja saya ketemu di klub bang. Oke. Ketemu di klub, dia nanya lah, lah lu bukannya pacarnya adiknya sini ya? Iya kak, benar. Sini duduk kata dia. Sini gabung sama table gua, dia bilang gitu. Gimana kak? Tapi gua baru buka kak. Ya udah nggak apa-apa, pindahin ke sono, kita gabung kata dia gitu. Gua gabung nih bang. Ternyata saya cewek semua bang. Oh, isinya tuh Iya. tebel. Gue kan kalau dugem nggak pernah rame gitu ya, paling bertiga, berempat gitu. Waktu itu kebetulan lagi bertiga sama anak lurah dulu diajaknya. Kak, kayaknya gue malu deh kak, kata saya gitu bang. Nggak apa-apa, gue kenalin, tenang aja lu, tenang. Nah kenalin nih bang, ada salah satu yang nyangkut bang, umurnya 32 tahunan, 33 lah kayaknya. Cuman nggak kelihatan tua bang, maksudnya cantik lah. Cewek-cewek di situ kan ya, kalau abang pasti tahu lah, maksudnya lebih pengalaman dari saya. Enggak, saya belum pernah tahu saya tempat kayak Cakep gitu. deh tuh. Pas abis dikenalin, dia minta kita tukeran, dulu zamannya BBM bang. Iya. BBM, kita tukeran BBM. Nah selang beberapa hari dia ngechat, "Goy, lu kuliah gak?" Saya jawab, "Kenapa kak?" "Mainlah kesini." "Kemana?" "Ke kosan gua," dia bilang gitu. "Gua ada matkul sih kak, jam 11," kata saya gitu. "Bolos lah udah kesini dulu, pengen ngobrol gua," dia bilang gitu. Saya samperin nih bang. "Oke deh kak." Gua mabal lah, bahasanya mabal. Begini bang, saya samperin. Pas disamperin ke kontrakannya, dia ini ternyata Ambon bang, simpan sapam di tempat klub malam ini. Oke. Cuma duitnya banyak bang, maksudnya walaupun sapam tapi wah banyak lah duitnya. Dia tuh tiap datang bawa tas ngeluarin duit. Dan saya ini mulai dipikir dia sebagai adik angkat bang. Oh, sama si cewek ini nih. Sebagai adik angkat, dia bilang gitu. Beberapa waktu berlalu dia bilang, "Lu jadi adik-adikan gue aja, adik gue lah," dia bilang gitu. Pokoknya saya kalau ke klub tuh nggak pernah bayar. Oh, Karena ada dia, gratis. dia gratis ya. Gratis, pasti gratis. Kan jadi simpannya ini tuh kalau datang seminggu sekali bang ya. Oke. Saya kan sering ya di kontrakannya gitu. Maksudnya sering pulang dia, maksudnya kobam, pulang dia kobam, dia tepar lah. Saya ngelihat gitu, namanya cowok bang, ngelihat buset, masa yang nggak berdiri ya kan. Lihat gunung. Kata saya, "Kak, pindah apa kak? Gue ngeliat lu kayak saknen." Bahaya. Kayak penasaran banget kak. Terus mungkin karena hawa dia kobam, dia sambil noyor pala. Lu jangan pengen gua, kalau lu pengen ngomong ntar gua bawain. Tapi bener bang, tiap kali saya, "Kak, gua pengen nih kak," dibawain sama dia cewek. Oh, tapi nggak sama dia nih. Nggak sama dia. Dia ngeliat baju, ngeliat dia di Duh. saya nggak boleh Nggak boleh. dia. Kalau pengen lihat nih, dia bilang gitu. Tapi lu jangan gua. Alasannya apa emang? Dia bilangnya saya udah jadi adik. Oh, oke. Dia udah anggap adik lah. Zaman kuliah kan bang, namanya kita bawa uang buat beli minuman, orang nganggapnya lo orang ada lo gitu ya. Kayak ngemodalin gitu lah, minum. Itu duitnya dari dia. Tiap malam saya pulang jam 1 bang, jam 1 malam. Orang tua kan khawatir, kayak lu besok kuliah pulang tengah malam mulu, kayak ditanya lah kemana. Sampai akhirnya tahu nyokap kalau saya sering dugem. Ketahuannya dari? Saya pulang mau bang.
Oh iya. Saya pulang koba mulu. Oke. Tapi dia nutupin dari bokap. Ditutupin terus tuh sama dia dari bokap. Ditutupin. Akhirnya saya jujur lah. Iya mah habis mabuk. Dugem lu ya, karena emang dia tahu saya sering dengar musik-musik yang begitulah intinya. Nyokap saya ini nggak bisa dibohongin bang, maksudnya saya bohong gimana dia pasti tahu. Ya pulang subuh kalau habis dugem ya kan. Nah sampai di mana saya dikenalin cewek sama dia, kak gue lagi pengen, saya bilang gitu. Lu pengen? Iya. Pengen yang umuran berapa? Seumuran lu lah kak. Gue ngeliat lu udah bener-bener. Masa lu jadi bahan bacol gue mulu tiap malam kan saya. Di kontrakan lu itu saya gitu. Akhirnya oke, lu tunggu sini. Jadi tuh tiap siang nih motor saya dibawa bang sama dia. Oke. Pulangnya malam. Pulangnya malam. Nggak tahu dong saya dari mana. Cuman tiap pulang dia ngasih uang 300, 3,5, paling kecilnya 200 dia ngasih sama saya. Seiring berjalannya waktu, dikenalin temen-temennya nih satu. Simpenan dia kan simpenan nih, yang sapam itu ketangkep bang. Siapanya? Simpenan dianya ini. Maksudnya kan dia kan simpenan sapam ya. Sapamnya ini ketangkep. Oh, sapam. Korupsi. Oke. Di tempat kerjanya korupsi, karena emang dia kalau datang bawa duit banyak terus bang. Nggak pernah kayak ini tas dibuka nih. Tuh lo buat besok ambil. Dan cowoknya ini percaya banget sama saya buat ngejagain dia di kontrakan. Pas dia ketangkep, saya tanya, dia nelpon dulu awalnya. Saya tanya, emang kenapa kak? Korupsi cowok gua mau pulang, dia bilang gitu. Kemana? Ke Bali. Gua mau pergi ke Bali. Lu jangan cari gua kuliah yang bener. Pesan-pesan dia nih bang, awal-awal pesan-pesan dia. Nah mulai titik hancuran gua pas dia pergi bang. Kayak sedih aja gitu. Pas dia pergi, gua makin galau kan bang. Dia cuma pesan lu sekolah yang benar. Ini uang terakhir dari gue. Dia ngebekelin gue ngasih uang bang 735.000. Gue inget banget sampai saat ini. Lu sekolah yang benar. Suatu saat gue pengen lihat lu jadi orang sukses, dia bilang gitu. Taunya beberapa lama dia pergi, gue makin sering ke tempat dugem itu ya. Karena beberapa orang yang dikenalin sama dia, gue makin penasaran kan ya bang, kayak gue coba lagi lah yang lain gitu. Gue pergi pulang dugem gue bungkus, pulang dugem gue bungkus, dan itu gue nggak satu cewek bang, maksudnya gonta-ganti terus sampai di mana gue kegilaan satu cewek yang umurnya jauh lebih dari gue bang. Mungkin karena enak kali ya, nyewongnya enak, dan dia tuh aneh kalau ada aja hal aneh gitu bang yang dia pengen lakuin. Sampai gue ngewong nih bang, saya ngewong nih bang ya, sorry. Dia mintanya terus airnya didikitin gitu bang. Iya. Rame banget dong. Iya. Pakpok. Aneh gitu maksudnya. Gue ayang kan udah pacaran nih. Ayang, kita di bathtub tapi airnya sedikit segimana, semata kaki, dia bilang. Ayo saya nyoba tuh, enak sih emang bener, cuman kan kayak berisik lah. Jadi tuh kita tiap favorit dia tuh bang, tiap mau harus cari hotel yang ada bathtubnya intinya. Dia nggak mau kalau nggak ada bathtubnya. Kalau nggak di bathtub ya di tempat duduk kloset begitu lah, gila dah itu pokoknya. Hal-hal yang kayak itu ya makin rusak nih pacaran sama dia. Kuliah hancur bang. Hancur kuliah saya, nggak fokus karena kegilaan. Udah enak sampai hilang mobil satu bang. Saya dugem terus hilang mobil satu, dibawa LC, ditipu. Saya tepar minjem mobil, dia bilang gitu. Yaudah gak balik. Hilang mobil satu gara-gara kegilaan begitu tuh. Nggak Diusut proses. Saya minta tolong bokap, kena di jalan sih. Kena di jalan. Saya putus nih bang sama cewek tadi bang. Putus sama cewek tadi. Salahnya saya pakai hati ya. Mungkin di umuran saya kan kayak nggak berpikiran ini bercanda atau gimana gitu bang ya. Kayak
wah gue udah ngewong sama lu, mau gimana lagi gitu, walaupun umur lu lebih tua dari gue, selagi enak mah gas aja gitu ya kan. Pas putus galau bang, lari dah tuh ke bar lagi larinya, kenal cewek, sampai saya main aplikasi bang. Oke. Aplikasi perkenalan, bukan aplikasi. Oh, dating. Iya, bukan aplikasi buat open, bukan. Iya. Kenalan. Ternyata cewek-cewek aplikasi mudah bang, jauh lebih mudah dari di dalam bar. Oh. Kenalan cetan sehari, besoknya bisa dibayar. Oh gitu ya. Iya, beberapa kali saya Free itu. nemu free. Sejauh ini saya belum pernah nyoba yang bayar malah. Nama aplikasinya? Jangan dong, ngeri juga. Oke. Nah saya galau nih bang, habis sama dia galau. Pokoknya setiap cewek lu harus gue ngeliat cewek lu harus gue. Setiap kali ngeliat cewek begitu bang. Sampai temen ngomong waktu itu, lo hati-hati lu, cewekmu goblok, dia bilang gitu. Hati-hati ngapa bun? Kagak bakalan buntu, kata saya gitu. Amit-amit juga sih, dia kabur, kata saya gitu. Ada penyakit, hati-hati, dia bilang gitu. Saya kan nggak mikir bang, namanya enak ya. Udah lanjutnya terus gitu. Sampai saya ketemu cewek sehari, ketemu cewek tiga bang, tiga biji. Oh, dalam sehari 3. Dalam sehari 3. Jadi saya ada acara paginya, saya ketemu nih sama karyawan yang kenal dari aplikasi. Dia si pagi, saya jemput, saya anterin ke kosan, ditarik main dah, nggak sengaja sama dia nih main. Aneh-aneh juga bang, kayak orang cewek ada yang aneh-aneh juga, main segala pengen sambil megangin gagang pintu lah. Hah? Sebentar. Masuk, pintu ditutup nih. Pintu ditutup nih, sama dia nggak dilepas nih, Nggak dilepas. pegang. Oke, Dia buka deh itu. Gue tapi sambil megang gagang pintu ya dia. Serius ini, serius. Nah, namanya udah sangkrut disebutnya ya, udah sikat aja udah. Siangnya ketemu cewek nih, ketemu lagi cewek. Nah yang siang ini cewek yang gue incer-incer bang, saya yang incer-incer, sama saya diincer-incer nih cewek. Udah lama lah, pegawai salah satu minimarket. Kenalnya juga di minimarket, saya lagi beli rokok, saya pinta pin BBM-nya. Akhirnya saya jemput, saya tes bang, lu boleh gak main nginep, kemana, ke puncak ya. Saya bilang gitu, ayo. Saya nggak sampein ke puncak. Nyata kan beda ya. Oh iya, belok ya. Iya, sampai tengah-tengah kayaknya jauh banget nih puncak, capek amat ya rasanya. Nginep dulu gimana, kita ke puncaknya pagi-pagi kata saya gitu. Saya belokin itu, dibelokin dia mau. Tengah malamnya saya tinggal pulang bang. Hah? Tinggal pulang? Saya tinggal ketemu orang. Oh. Jadi saya alasan sama dia, bentar ya, gue suruh balik dulu nih, lu tungguin di sini. Balik lagi kan, lu balik lagi kata saya gitu. Saya kan bawa mobil bang, maksudnya bisa lewat tol gitu ya. Tungguin. Saya nggak ke Jakarta pada nemuin cewek dari klub juga kenalnya. Kalau ini bukan dari aplikasi, dari klub kenal. Teman ke teman. Jadi selesai sama dia, terus keluar tuh sebentar. Keluar nih sebentar, bilangnya ada urusan. Ketemu cewek ketemu lain. nih cewek lain. Juga tuh sama. Juga. Oke. Main juga sama dia. Ternyata lebih jago bang. Lebih jago dia doyan banget. Boleh diomong gak nih? Apa tuh? Dia doyan banget kalau dia di atas. Tapi sambil jari saya bang, aneh gak? Sambil jari gitu. Nah. Dia narik tangan saya katanya. Orang kayak gitu. Dia ya goblok banget. Oh aneh-aneh ya. Aneh bang, aneh.
Nah, habis kita lanjut yang tadi bang ya. Ya. Pulang dari Jakarta, saya nggak lama, kata saya itu mah di kosan kan. Gue nggak lama ya, ada urusan. Saya balik lagi nih ke hotel sama cewek yang saya deketin. Saya incer-incer lah, Ya. saya incer-incer dia. Sampai akhirnya saya pernah ngerasain gejala. Pernah ngerasain gejala. Ternyata ada gejala yang namanya King of Lion. Lion King. Jadi saya tuh sempat pernah ikut figuran-figuran gitu bang. Figuran apa tuh? Film yang dibayar 70.000. Oh, talent ya. Bukan talentnya, maksudnya yang lewat doang. Oh, Jadi begitu doang tuh lewat. Kan lumayan tuh 70.000 ya. Buat nambah-nambahin. Saya kenalan bang sama janda. Dia janda. Dia bilangnya sih pas udah dicetan. Kalau sama janda. Orang jauh lah, dia ngekos di daerah Jakarta. Kenalan. Lama sih itu. Apa namanya, proses buat ngerasain dianya lama. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya mudah gitu ya. Saya kan penasaran bang ya. Maksudnya kayak munafik-munafik gitu lah. Janda. Umurnya 29 tahun. Umur dia. Sedangkan saya masih di 18 atau 19. Saya samperin bang. Saking penasarannya sama dia. Setelah, kak ketemu yuk. Nggak tahu nih otak udah pokoknya rusak-rusaknya dah. Rusak. Ketemu yuk. Di mana? Aku jemput kakak deh ke kosan. Kita kemana? Kita makan. Alasan makan. Di dalam mobil saya bercanda. Maksudnya nyobalah dia bisa apa enggak nih gitu. Ternyata mau juga bang. Cuman bukan mau juga. Awalnya dia kayak marah. Lu apaan sih? Ngajak-ngajak gue. Marah dah ini. Ngajak-ngajak gue ke tempat-tempat begini. Ya udah kalau nggak mau mah, ya gue tinggal pulang kata saya gitu. Pas saya udah sampai setengah jalan dia nelpon. Yang lu bisa kemari lagi ya? Ngapain kak? Udah sayang-sayangan nih bang. Emang udah sayang-sayangan. Maksudnya sebelumnya udah sayang-sayangan. Ngapain kak? Udah lu kemari. Ternyata dia lagi berantem sama pacar. Ternyata punya pacar bang. Oke. Punya pacar. Udah yuk kita nginep. Lu gak mau pulang. Canggung bang nih di dalam. Tadi gue udah melin gitu. Dalam hati ya. Bisa gak ya? Saya bilang kak gue pengen ya boleh gak? Pengen kobam kata saya. Pengen kobam boleh gak kak? Ya udah tapi gue nggak ikut-ikutan dia bilang gitu. Ya udah. Saya kobam selang berapa jam. Sange deh bang. Sakne. Nggak tahu. Kayaknya kalau habis begitu hawanya Ya, depan cewek pengen aja gitu bawaannya. Ya. Pengen. Terus saya udah nggak sadar. Udah malu. Akhirnya dapat juga bang. Dapat juga tuh. Nggak tahu penyakitnya dari dia nih. Saya nyobain kena penyakitnya kayaknya dari dia bang. Itu awalnya dari situ tuh. Kayaknya sih. Emang apa yang dirasa? Sakit bang kencing. Sakit banget. Awalnya kayak ketahan gitu gak sih? Kan kencing nih kayak ada pri gitu. Nah makin ketahuannya. Saya cek sama cewek yang saya deketin itu bang. Yang saya ajak ke puncak, saya tinggal dulu. Lagi main. Kayak ada nanah. Maksudnya lagi habis keluar kok kayak nanah ya. Kayak nanah gitu. Terus ngerasain sakit. Kayak perut sakit gitu. Sebelah kanan kayak kenapa yang kata. Kenapa yang? Kok perut aku sakit ya yang? Kata saya gitu bang. Sakit kenapa? Nggak tahu sakit banget dah. Pengen kencing gitu. Masih kencing masih cuman kayak Sedikit-sedikit gitu. set nggak sakit langsung langsung berat gitu. Enggak bang kayak saya pikir paling karena emang saya suka nahan kencing orangnya bang. Saya pikir paling biasa lah ini mah. Iya. Pagi makin kerasa bang. Kayak aduh sakit amat ya. Sakit pulang. Besoknya saya punya teman bang dan dia LC nih. Saya
kenal dari klub malam itu. Dia bilang, "Goy, lagi di mana, Goy?" "Lagi di rumah, lagi anteng-anteng gue nih, kagak ngampus, kagak punya duit," kata saya gitu. "Kagak mau kemana-mana juga, kagak pegang duit gue. Ngapa? Lu jemput gue bisa gak di terminal?" Dia bilang. "Ntar gue bensinin." "Lu di mana, Kak?" "Di Jogja, dari kampung halaman," dia bilang gitu. "Gue jemput, Kak, tapi bagi duit ya." Saya gitu, Bang. Saya jemput nih di terminal, pulang ke kosan dia, Bang. Sampai kosan dia, "Yang gue ada tamu nih, Goy. Gue ada tamu nih, Goy," kata dia gitu. Dia kan open ya, Bang. "Gue ada tamu nih, Goy, tapi dia minta ketemu di hotel. Ayo, Kak, gue temenin. Tapi gue bagi ya. Sebelum tamunya datang gue dulu ya," kata saya gitu, Bang. "Kebiasaan lu, gue datang nih, Bang." Sampai kelar cek, saya dulu kan, sebelum tamunya datang tuh saya dulu sama dia. Pengen tahu gitu. Wah, sakit banget, Bang, kerasa yang disebut-sebut apa tadi? Pancake. Sakit banget tuh, sakit parah. Saya ngerangkak, Bang, dari kamar mandi ke kamar. Jalannya maksudnya aduh sakit banget. Untungnya kan di rumah orang pada di kamar masing-masing gitu. Pada di kamar masing-masing, saya jalan ke kamar pelan-pelan gitu. Takut ketahuan, Bang. Malu banget gak sih kalau ketahuan sampai. Saya nelponin teman saya, Bang. Semua saya, maksudnya kontak saya telepon-teleponin. "Gue kok sakit ini ya?" Nanya-nanya gitu, Bang. Penasaran nanya-nanya gitu. "Wah, coba yuk cek," kata dia besok. "Gue punya teman satu, Bang, saya punya teman satu. Nah, teman saya ini peduli lah gitu. Saya minta antar sama dia, jadinya berobat. Kata dia, "Berobat lu besok, Pe." Dia manggil saya tuh Pe. Kagak nggak kayak yang lain, dia manggilnya Pe. "Berobat, Pe, besok." "Kemana?" "Udah lu ikut aja." "Pegang duit gak?" "Pegang," kata saya gitu. Dibawa saya, Bang, berobat paginya. Dibawa berobat, ditolak, Bang. Kenapa alasannya? Sama rumah sakit tolak. Dokternya cowok tuh, inget banget saya. "Saya nggak mau nanganin penyakit haram." Bisa kayak dek. Saya diem aja di situ. Langsung dia ngomong itu, bukan rumah sakit sih, klinik gitu, Bang, klinik. Saya nggak bisa nanganin penyakit haram-haram kayak gini, masih pada muda. Emang kelihatan kan, maksudnya KTP saya masih kelihatan banget umurnya gitu, Bang. Masih muda. Akhirnya saya cari lagi jalan. Dia nanya-nanya ke temennya juga. Nemu, Bang, salah satu rumah sakit saya nemu. Klinik, bukan rumah sakit, sorry, Bang. Di klinik ini ada pegawainya nenek-nenek kayak tukang sapu gitu. Saya masuk, daftar nih teman saya. Biasa, Bang, nanya bisik-bisik. Malu kan, kata dokternya bisa. Ternyata disuntik, Bang, kayak gitu, Bang. Oh, disuntik. Disuntik di bagian bokong. Saya lagi ngantri tuh, nenek-nenek ngusap-ngusap saya, Bang. "Aduh, Dek, masih muda," kata dia gitu. "Kamu tuh ya masih muda, kok bisa kayak gini?" Saya jawabnya pas ditanya, Bang, ya, "Sama siapa, Dek?" "Sama pacar saja," biar nggak malu, Bang. Maksudnya, masa pacar kamu bisa jorok begini, sering dipakai orang kali. Dijawab gitu, Bang, sama yang meriksanya, Bang. Kata saya, "Ya nggak tahu, Bu, ya." Kata saya, tahu. Saya nutup-nutupin lah, Bang, biar nggak malu. Intinya, "Bu, ini bisa nggak, Bu?" Kata saya. "Sekali disuntik." "Kamu 2 kali suntik ya," kata dia. "Besok balik lagi kemari," dia bilang gitu. Suruh 2 kali suntik, Bang. Dikasih obatnya juga kan. Kasih obatnya. Terus besokannya pas suntik lagi, enakan nih, Bang, kencing. Kayak lumayan enakan. Gobloknya saya, Bang, pas sembuh saya coba lagi, Bang. Saya cobain langsung, maksudnya pengen tahu nih gitu. Pengen tahu lah intinya. Selama saya sakit ini saya ngumpet-ngumpetin, Bang, dari orang tua saya, Bang. Kayak nggak tahu, sampai obat saya taruh di lemari. Rajin tuh, inget tuh sama dosa, Bang, di situ. Saya maksudnya ibadah terus, minta maaf lah. Tapi pas sembuh malah saya lakuin lagi, saya cobain lagi. Dan akhirnya gimana sembuh?
pas sembuh, habis saya cobain lagi, oh ternyata sembuh nih ya. Saya cobain bang asli itu. Habis sembuh saya langsung cobain. Sampai saya mikir nggak bisa nih saya gini terus. Maksudnya mau sampai kapan gitu? Kan tiap tahun umur bertambah buat cerita aja lah ini. Maksudnya kayak udahlah cukup. Nakalnya cukup lah. Sampai saya di mana fokus buat usaha sama dagang, maksudnya usaha sama cari uang gitu. Saya ngejalanin punya usaha sendiri, ya nggak terlalu beringat sama wanita-wanita yang udah saya pernah gitu bang. Jadiin pengalaman ya. Pengalaman, tapi enak bang pengalaman. Iya iya. Sekarang udah nikah bang Igoy? Belum bang, insya Allah tahun depan. Soal tahun depan. Insya Allah tahun depan. Dapat siapa? Baik-baik sih bang. Oh baik-baik. Ya. Enggak nyomot dari LC enggak. Ngeri juga. Ya ya. Memang apa ya, minuman itu sumber dari segala macam dosa. Gitu ya. Betul. Tapi kenapa dosa dilarang bang ya maksudnya? Yang enak Iyalah. itu bener kayak lagu Roma ya. Enak-enak dilarang bener. Ya. Normal lah namanya laki-laki ya bang. Normal ya bang. Ya normal. Pengen tahu ini, pengen tahu itu, jadi pengalaman dan nanti setelah menikah kan udah nggak penasaran Nah lagi. itu bang saya. Tapi kalau sekarang ini kalau kayak masih kangen, saya nggak kebar larinya malah ke tempat karaoke gitu bang. Oke. Karena ada beberapa temen sih kan kayak ada temen ini gitu. Oh gitu. Cuman kalau lagi pengen aja. Ya kan memang kalau laki-laki kalau udah sekali melakukan itu tuh jadi kebutuhan gitu loh. Sakit kan kalau nggak dikeluarin. Bener lagi. Iya. Saya 2 minggu belum keluar kayaknya stres betul. Oh iya. Mumet. Mumet. Oke. Terus dari pengalamannya Bang Digo ini ya, yang cewek diincer-incer itu masih ada komunikasi nggak? Yang pegawai minimarket? Udah nggak, karena pas semenjak saya cobain rasa penasarannya hilang. Oh, jadi memang ya nih ya, dengerin nih buat ciwi-ciwi ya. Jangan jadi penasarannya kaum laki-laki gitu tuh. Benar-benar. Karena setelah jadi penasarannya laki-laki ya udah hilang tuh penasarannya. Tapi kayaknya di tahun ini yang pacaran anak-anak sekarang lebih parah dari sebelum-sebelumnya deh bang. Maksudnya gitu. Betul sih, emang zaman semakin gila, semakin, dan itulah kalau kita lihat seliwer-seliweran di sosmed ya, yang tobrut ya, sengaja ditampakin, diliatin gitu. Jadi itu tuh merugikan dirinya sendiri nanti gitu kan. Iya lagi ya. Iya. Jadi, Bang, Bener kan? Karena pada dasarnya apa? Lelaki pun kalau mau menikah pasti nyarinya yang baik-baik. iya lagi ya bang. Iya. Buat yang jadi cuma jadi penasaran doang, boro-boro mau Iya, dilirik lagi kan. benar. Akhirnya apa ya, lumrahnya laki-laki pasti akan kembali mencari yang baik-baik buat teman hidup. Betul. Karena laki-laki memilih gitu guys. Setuju gak sih bang? Kalau laki-laki itu memilih. Betul. Laki-laki memilih, dan wanita juga sebenarnya punya hak buat pilihan gitu. Benar-benar. Gak mungkin juga kan dia mau nerima apa adanya. Iya lagi. Oh ini, dulu bekas, misalnya bekas. Gak mungkin gitu kan. Tapi bang itu penyakit itu bang ya. Saya tutup kubur-kubur cuma segelintir orang yang tahu. Bahkan ada teman saya yang lebih senior kayak ngomong, lu harusnya pas sakit tuh lu kocekin nanti sembuh gitu. Orang gila kali kata saya. Ini asumsi dari mana saya disuruh. Ada juga yang bilang kalau lu kena kayak gitu, lu minta di SP sama banyak. Iya, jadi sebelum lama ini nih bang, ada narasumber ya, dan dia orang Tanjung Priok bang. Sama lah itu pergaulannya di jalanan, dan akhirnya kena tuh dia tuh. Ceritanya sama kayak bang, disuntik tuh bang, dia udah berkali-kali tuh, sampai 4 kali apa. Dan yang terakhir ini dia udah benar-benar kapok kan. Sembuhnya diapain bang? DSP Sama banyak. sama banyak. Amit-amit sih gue gak bisa tahu.
nggak bakalan bisa berdiri bang. Kayaknya nggak dah, nggak bakalan bisa berdiri kayaknya. Kayak takut duluan gitu, kayak ngeliatnya aduh. Iya kan, aneh kan ya. Tapi itu kata dia terbukti gitu loh. Karena dia udah berkali-kali disuntik, mungkin udah ada yang ke-10 kali dia disuntik sama dokter tuh bang. Dasarnya aja dia pengen nyoba sih menurut saya bang. Karena memang lingkungannya bang. Dia si Priuk ya. Dia di Apapun itu temennya ada. di aplikasi hijau itu. Oh aplikasi hijau. Mantap. Tapi saya punya temen nih sampai saat ini yang nggak lewat aplikasi, cuman wow gitu penghasilannya wow. Apa tuh? Offline. Offline. Wow, tapi penghasilannya wow Ya gitu. karena jaringannya udah luas. Kayaknya ya, ya. Udah pengalaman dia. Tapi dari saya maksudnya dari semua yang saya jalanin kayak buat pelajaran saya ke depannya gitu guys. Saya maksudnya kayak udahlah udah nyoba gitu, udah tahu. Terus di dunia malam tuh kayak apa, jahat-jahatnya juga kayak apa, tahu lah. Iya. Maksudnya nggak mau lah, walaupun umur belum tua banget, seenggaknya pas udah nikah biar lurus aja gitu jalan, tanggung jawab sama istri nanti. Amin ya bang. Tapi ya mudah-mudahan sih ya Bang Digoy bisa istiqomah nanti. Amin. Iya, karena yang namanya kenakalan itu kadang-kadang ada rasa rindu. Meskipun kita udah punya, apalagi gini ya, masih muda, terus kita nanti udah berkeluarga, punya anak. Itu rasa-rasa jenuh itu kadang-kadang suka muncul tuh. Gitu ya, Bang, Kebayang lagi masa lalu, gue kangen gue gitu, pengen sekali. Tapi gitu. kayak abang ngedoain nih jangan dulu berhenti bandelnya gitu. Enggak juga. Saya bilang istiqomah kayak gue suruh bandel lagi nih. Kayak jangan dulu berhenti, belum cukup gitu, kayak gitu. Jadi semua itu nanti kembali lagi ke pribadinya masing-masing bang. Iya sih bang, benar-benar. Ya mau abang misalnya, mohon maaf ya, jebolan pondok pun gitu. Cuma kalau memang jiwanya belum pengen jalan yang benar, ini belok-belok juga. Soalnya saya punya teman deket nih bang ya. Ini the real nih, teman deket. Dia doyan karaoke bang. Cuman udah nikah punya anak. Doyan karaoke. Maksudnya kayak nggak minta temenin, minta ajak. Ayolah temenin gitu. Maksudnya kayak saya berkaca kayak gue jangan sampai nih udah nikah kayak dia gitu. Kasian gitu, maksudnya kayak telat aja gitu. Kemarin ngejemur. Iya. Kasian juga ya. Iya, kasian lu kayak gua nakal dulu ya. Enggak gitu juga enggak. Saya nutup rapat banget sih bang. Iya. Cuma ada beberapa yang segelintiran, yang teman deket paling yang tahu-tahu kayak kalau ketemu, wih udah tobat lu kayak gitu, kayak nggak percaya tapi ya dia udah ngeliat jalanan kehidupan yang saya lebih sehat lah. Oke. Dan itu anehnya duit ada aja bang. Wah iya itu bang, duit ada aja, karena itu kan yang tadi saya bilang saya sempat dipiara sama tuh. Iya. Duitnya dari dia, terus channel-channel yang dia kenalin tuh orang-orangnya royal cewek-ceweknya kayak yang nggak, bukan saya yang dimanfaatin, malah saya yang kayak dikasih terus gitu. Kemana-mana kayak ya bersyukur juga sih kenakalan sayanya, maksudnya nggak ngabisin duit, cuma mobil doang hilang atuh. Iya duit sih enggak, cuma mobil. Mana masih kreditan kan. Buset dah. Wah itu gila sih, nekat sih ya, gitulah bang, dunia itu ya banyak karakter orang aneh-aneh ya. Ya tapi Bang Digoy udah ketemu berbagai macam inilah keanehan-keanehan di luar ya. Jadi tahu semua gitu. Dan saya bersyukur juga bang, satu, senakal-nakalnya saya belum pernah sempet nyobain yang namanya alhamdulillah banget bang. Maksudnya cuman minuman aja lah yang saya cobain. Selalu mikir ke depan sih saya bang. Ya. Sama sih, memang merusak juga sih. Ya. Minuman juga sama sih merusak, karena yang cuma dari wanita bang ya merusak. Ya dari minuman itu kan awalnya kan. Ya kalau wanita gimana? Enak tapi bang. Iya. Ya kan? Iya. Ingat punya adik. Oh iya sih. Iya aduh bang. Bahasanya ke situ lagi. Tapi bang jujur saya mau bilang, kayak pas saya pertama kali nakal, ya Allah kalau emang mau karma ke diri saya atau nanti ke anak saya cowok, tapi ya saya ada doa begitu bang, ke anak saya cowok tapi ya Allah begitu, kayak jangan sampai lah, maksudnya udah saya terima semuanya
kenakalan yang ya saya terima gitu, maksudnya nggak mau ke adik-adik saya, jangan sampai amit-amit. Ya, jadi Jangan. nggak ada orang yang suci bang, ya nggak ada orang yang benar-benar apa ya, the polos, nggak tanpa dosa, nggak ada bang. Semua orang punya dosa. Tapi bagaimana ya kita sebagai orang yang pendosa itu mau menyudahi gitu, mau menyudahi dan mau bertobat, mau minta ampun sama Allah gitu kan. Benar lagi. Iya, Tapi tetap punya favorit satu gaya, nggak apa-apa ya bang. Oh itu namanya hidup, lifestyle ya kan. Terus apa ya, bumbu-bumbu hidup ya, kenapa enggak gitu. Benar. Aman ya, di bathtub dengan air sedikit, sambil Bebek bakar. sambil megang pintu. Bebek bakar gimana tuh? Ada bang gaya bebek bakar enak loh ya. Kayak gimana tuh? Bener. Kayak mana ya dijelasinnya, repot juga. Dia nggak. Tapi dilipet tangannya gimana jadi? Sebentar. Harus dipraktekin bang, sumpah kalau dikasih, maksudnya dipraktekin gayanya gitu kayak. Tuh enak. Bebek bakar ya. Gue cari tahu. Ada lagi nih kayak bebek bakar. Itu gaya favorit ya? Gaya favorit itu kayak Oke, kita di bawah apa di atas? kita di atas. Oh, kita di atas. Kita di atas. Oke. Kita di atas. Sempet juga kayak gue nemu cewek, saya nemu cewek bang. Sempet saya nemu cewek. Sempet nih ketinggalan, sorry bang. Saya nemu cewek lagi gaya kayak kentut gitu. Ternyata bukan ya. Saya sempet ilpil tuh pas saya nanya-nanya itu kan kentut. Sempet ilpil kayak apaan nih lagi main. Tiba-tiba udah lah begitu kayak. Itu angin. Angin ternyata. Udah lama sih itu. Oke, terus ini udah benar-benar fix nih, udah mau nikah. Fix. Soalnya saya di tahun 2000 COVID di tahun COVID itu saya benar-benar total up buat stop semua. Oke. Apalagi pas semenjak kena penyakit. Wih. Jangan sampai dah, amit udah cukup. Oke deh, Bang Tigo ya. Pengalaman berharga yang Nggak berharga. Menurut saya membahagiakan kelam. Terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Apalagi gaya bebek bakar. Ayo. Gini sirin nggak tuh? Iya kan? Ntar abis ini kita ngobrol lebih detail bang. Boleh. Oke deh Bang Ligoy, ini sebelum kita tutup podcastnya mungkin Bang Ligoy mau kasih pesan-pesan buat penonton, silakan. Pesannya buat anak-anak yang buat gadget ya sebenarnya. Kalau saya milenial ya bang, masuknya bang ya. Bang tahun berapa emang? 98. 98 ya, Gen Z sih. Gen Z bukannya 2000-an gitu. Iya 2000-an ya. Iya. Oh masih milenial milenial ya. Milenial. Ya, maksudnya barbar boleh tapi ingat kesehatan lah. Ingat kesehatan. Barbar ya boleh barbar, tapi kalau kalian tuh berdua gitu, maksudnya jangan barbar pamer kayak sekarang kan orang dugem, saya liatin banyaknya story kayak dulu privat gitu, takut buat dilihat orang. Hati-hati dah intinya, jangan sampai kena tuh penyakit mahal. Mahal bener, nggak cukup 1.000 buat suntik doang. Berapa bang? Saya habis 2,7 waktu itu. 2,7. Obatnya nebus lagi, suntiknya bayar, obatnya nebus. Dan satu bungkus obat itu bisa dihitung pembayarannya bisa per bungkus, bukan nggak satu paket gitu. Mahal. Lumayan ya, bang. Jangan sampai di luar nikah tuh, hati-hati. Oke, Bang Ligoy, makasih nih buat cerita. Sama-sama bang. Saya juga terima kasih udah diajak. Sama-sama bang, buat pengalaman juga sih buat penonton juga gitu ya. Jadi di balik cerita yang mungkin banyak orang nggak suka, ada pesan tersembunyi di sini gitu. Jangan sampai dah. Jorok boleh? Jorok. Nggak boleh ya bang. Barbar boleh, jorok jangan gitu ya. Bener. Barbar boleh, tapi tahu diri sih gitu aja ya bang. Ya intinya jangan jorok lah. Jangan jorok gitu lah, ya. benar. Dan mudah-mudahan dari sini Bang Tigo udah benar-benar menyudahi semua ya bang ya. Karena Sudah amin. iya, kita bakalan punya keluarga, Benar. kita bakalan punya anak, Benar lagi. kita juga
punya adik-adik kita yang harus kita jaga. Saya udah punya anak lagi bang. Udah punya anak, Bonus. bonus ya. Yang di kamar mandi itu. Yang tiap hari makin apa gitu ya. Nggak beneran bonus. Oh beneran. Beneran bonus dari pacar. Beneran bonus. Maksudnya itulah. Oke. Ya mudah-mudahan jadi anak yang solehah ya bang, soleh gitu. Maksudnya nikahnya biar murah intinya. Nyarinya yang udah pernah biar murah. Oh gitu maksudnya. Paham kan maksudnya? Iya harus itu. Oke. Yang masih sampai sekarang nih ya. Ya sampai sekarang. Ya nggak masalah sih bang. Karena biasanya janda jauh lebih Menggoda. jago. Lebih jago. Bener lagi jago banget. Oke Bang Nigoy, makasih banyak ya. Terima kasih juga Buat teman-teman juga nih yang punya cerita unik dan menarik dan ingin cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Jangan sungkan-sungkan karena kalian akan disambut dengan admin kita yang baik hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Nigoy, makasih banyak ya Bang. sama-sama Bang. Sehat-sehat terus Bang, sukses terus. Amin Bang. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.